Iya, nanti untuk presensi akan saya presensikan semuanya, kemudian tinggal nanti memverifikasi ya koordinator dari kelas ini ya. Nah, kalau kita lihat ya Dek ya, profil CP versus T terkait dengan bagaimanakah pola kurva untuk beberapa sediaan obat yang beredar ya. Kalau dengan rute intravena barangkali adik-adik sudah bisa melihat ini paling cepat ya. Rute intravena itu tanpa absorpsi karena obat langsung masuk ke dalam sirkulasi sistemik atau obat apa namanya masuk ke dalam intravena ya di dalam vena. Nah, yang kedua, bagaimana kalau pemberian oral? Ada tiga solution, jadi berupa larutan, berupa tablet, dan tablet yang sudah dimodifikasi, yaitu tablet lepas lambat. Nah, profilnya kalau kita lihat secara peroral karena ada absorpsi, tentunya pada titik nol semuanya obat belum masuk ke sirkulasi sistemik ya. Nah, kita lihat di sini larutan oral pasti akan lebih cepat dibandingkan tablet dan yang slow tablet ya. Nah, Anda bisa lihat dari onsetnya yang paling cepat pastilah yang sudah dalam bentuk larutan karena tidak perlu ada proses disintegrasi lebih dahulu. Bentuk tablet dengan slow tablet, kalian bisa lihat bahwa ada puncak yang lebih steady state, yaitu puncak yang ada kadar tunak, ya, agak plato di sini. Itu pada slow tablet, karena memang diinginkan obat ini biasanya mencapai kadar tertentu, diinginkan bisa durasinya tertentu, kan begitu ya dengan kinetika order 0. Jadi kalau steady state ini biasanya kinetikanya itu sudah mengikuti order 0. Hanya saja kalau ini sustained release itu akan lebih apa namanya? Kondisi platonya akan lebih panjang, ya. Nah, ini adalah gambaran bagaimana kalau sediaan padat itu eh, mengalami disintegrasi dan disolusi di dalam cairan lambung. Kalian akan bisa melihat di sini kalau dia bentuk tablet, maka luas permukaan yang kontak dengan cairan lambung itu kita lihat lebih kecil ya. Maka dia di dalam cairan lambung akan mengalami disintegrasi, pecah ya, membentuk partikel-partikel dengan ukuran tertentu ya. Kalau itu kapsul, maka di sini bisa dibuat dalam bentuk granul kan begitu ya. Nah, bentuk-bentuk ukuran partikel yang lebih kecil ini luas permukaannya akan lebih besar ya. Sehingga kontak dengan solvent atau cairan lambung itu lebih banyak sehingga mudah untuk terdisolusi lebih cepat. Nah, setelah mengalami disintegrasi, maka dia juga akan mengalami juga ya, kadang-kadang disintegrasi berikutnya menjadi fine particle. Ukuran partikelnya lebih kecil ya, maka di sini luas permukaannya lebih besar dan lebih banyak kontak dengan solvent atau cairan lambung. Dengan demikian, disolusi pasti akan lebih cepat lagi dibandingkan bentuk yang ukuran partikelnya lebih besar. Tetapi kita harus hati-hati bahwa nanti bentuk fine particle ini ya, kalau di udara atau kita biarkan pada suhu ruang, ini akan membentuk agregat. Kenapa? Karena dia mengadsorpsi, adsorpsi ya, mengadsorpsi udara. Oleh karena itu, nanti kalau kita biarkan di ruangan ya, misalnya, maka bentuk fine particle ini kurang menguntungkan ya. Kenapa? Karena adsorpsi udara itu akan menghalangi kontak dengan cairan lambung atau solvent. Oleh karena itu, nanti kalau ada pernyataan bahwa semakin
kecil ukuran partikel, harus ada kata-kata sampai batas tertentu itu akan meningkatkan disolusi. Disolusi itu pelarutan. Kalau solubility itu adalah kelarutan, ya. Nah, suatu obat. Ya, jadi sampai batas tertentu saja, ya. Kenapa? Kalau kita buat serbuk misalnya, kemudian kita simpan di suhu ruangan, itu bisa membentuk agregat-agregat, ya, agregasi, ya. Dia ngumpul lagi, maka di situ kontak dengan solvent, sudut kontaknya itu akan apa namanya terbatasi di situ, ya. Karena kalau bentuk yang ukuran partikel lebih kecil, maka di situ biasanya adalah apa kemampuan pembasahan dari cairan lambung, kemudian dari solvent itu akan lebih baik, ya. Nah, ini adalah gambaran bagaimana parameter sifat fisikokimia dan fisiologis itu penting, ya, untuk disolusi obat di dalam saluran cerna. Nah, kalau faktornya kita lihat di sini luas permukaan obat yang biasa kita beri simbol A, maka parameter fisikokimia yang terlibat itu adalah ukuran partikel dan kemampuan pembasahan, ya. Nah, parameter fisiologiknya apa? Tentunya karena ada kemampuan pembasahan, kemudian menurunkan ukuran partikel, tentunya surfaktan-surfaktan yang ada di dalam cairan lambung dan garam-garam empedu yang bersifat surfaktan itu akan berpengaruh pada luas permukaan obat, ya. Nah, sekarang kalau faktornya difusivitas, bagaimana, Bu? Nah, simbolnya adalah huruf D, ya. Maka parameter fisikokimianya itu adalah ukuran molekul. Jadi di sini kita akan melihat bahwa semakin tidak hanya ukuran molekul, ya, Dek, juga berat molekul, ya. Dalam arti ini adalah berat molekul. Semakin besar berat molekul, maka kemampuan difusinya suatu obat itu pasti tidak bagus, ya. Dan parameter fisiologik yang terlibat itu adalah viskositas dari kandungan apa namanya isi kandungan di usus, ya, karena itu juga macam-macam kan begitu, ya. Nah, jadi viskositas kalau kita lihat, ya, di situ apa namanya kekentalan kan sebenarnya viskositas itu. Jadi kalau semakin banyak kandungan di dalam usus, isi usus itu semakin macam-macam, ya, maka di situ akan mempengaruhi difusi dari obat itu. Ya, Anda bisa lihat untuk melakukan transport transmembran itu obat harus mampu mencapai absorption site, tempat absorpsinya. Ya, ya seperti kalau Anda di pasar, ya. Kalau Anda di pasar kepingin mau beli ke toko gitu, ya, toko itu ramai, maka Anda akan terharang oleh orang-orang yang ada di situ kan begitu. Karena itu kan gitu, ya. Nah, kemudian yang ketiga, ketebalan dari lapisan apa namanya tempat untuk apa namanya terjadinya transport transmembran. Maka tidak ada parameter fisikokimia, lebih ke arah parameter fisiologik, ya, seperti pola motilitas, pola gerakan ususnya itu akan berpengaruh dan laju atau kecepatan alirnya. Ya. Kemudian kalau kelarutan, parameter fisikokimianya adalah hidrofilisitas dan struktur kristal serta kemampuan solubilisasi. Maka parameter visual bisa menebak, ya, pH pKa, kapasitas dapar, ya. Kemudian juga garam-garam empedu, ya, karena ini adalah suatu surfaktan yang akan meningkatkan kemampuan solubilitas suatu obat. Kemudian komponen-komponen yang ada di makanan, apakah itu akan ada interaksi atau tidak. Kemudian jumlah obat yang terlarut. Maka di sini parameter fisiologi
Yang terlibat itu pasti permeabilitas ya. Semakin permeabel suatu membran, maka akan mudah ditembus oleh obat yang sudah terlarut ya. Jadi ada nanti kalau kalian harus dibedakan ya, Dik, antara bentuk terlarut dan bentuk terionkan itu beda. Ya, kita berharap bahwa obat itu hanya dalam bentuk terlarut kan, dan tidak terionkan. Karena kalau terionkan, dia membentuk ion-ion itu justru transport transmembrannya itu sangat sulit ya. Karena dia harus pakai mekanisme misalnya pasangan ion ya. Nah, seperti itu. Kemudian volume solvent yang tersedia, pastilah aspek fisiologik ya. Sekresi dari asam-asam lambung, sekresi pepsin dan sebagainya akan mempengaruhi berapa banyak volume dari cairan di saluran cerna itu ya, yang nanti mempunyai kemampuan untuk sebagai solvent ya, untuk disolusi obat. Jadi cairan-cairan yang ada di saluran cerna. Ya, sekarang kita lihat bagaimana sistem transdermal. Ini adalah gambaran perkembangan sistem transdermal ya, yang tentunya sekarang ini sudah macam-macam lagi ya, Dek, ya. Tergantung dari dia menggunakan sistem yang mana. Seperti kalau koyok itu akan kita tempelkan, maka ada lapisan yang akan kita kelupaskan, Dek. Lah, ini release liner ya. Itu yang akan kita kelupas. Kemudian obat akan sedikit dilalui ya. Yang kedua, obat dengan satu layer yaitu polymeric matrix. Disinilah obat akan dimasukkan. Kemudian lapisan adesif ini seperti yang ini, lapisan adesif itu melekat ya, Dek, ya, suatu lapisan yang nanti akan bisa berikatan dengan stratum corneum. Jadi hanya supaya bisa menempel begitu. Itu lapisan adesif. Kemudian ada lagi ditambah lagi obat di dalam reservoir. Nah, ini adalah suatu reservoir ya. Nah, obat akan dimasukkan ke sini. Ini adalah membran dengan ukuran tertentu yang akan nanti kita atur. Jadi kalau ini backing layer ya, lapisan pendukung, kemudian ada reservoir, ini lapisan membran, supaya apa? Membran ini ukurannya harus tertentu supaya obat bisa dilepaskan perlahan-lahan, tetapi juga teratur sesuai dengan apa namanya kadar yang kita inginkan di dalam darah bagaimana ya. Kemudian ini adalah lapisan adesif yang bisa melekat pada kulit dan ini nanti release liner tadi ya. Nah, berikutnya perkembangannya adalah peripheral adesif. Jadi di sini adalah backing layer. Jadi tidak usah membuat seperti lapisan-lapisan seperti lapis begitu ya, kue lapis. Tetapi cukup ya. Reservoir itu bisa kita buat lebih kecil kalau memang kadar obatnya lebih dosisnya lebih kecil. Jadi di sini adhesive layer kita letakkan di atasnya. Kemudian ini reservoir, kemudian ini suatu membran dan ini adalah release liner. Tetapi adhesive layer ini juga mencapai sampai bawah ya untuk tetap melekat pada kulit. Tetapi sistem yang ada di sini supaya tidak terganggu oleh adhesive layer di dalam pelepasannya, ini nanti yang akan langsung masuk ke dalam kulit. Ya, jadi melekatnya cuma bagian ini saja. Yang lain ini diharapkan dia bisa masuk langsung ke dalam kulit dan ke sirkulasi sistem. Ya. Nah,
Sekarang kita lihat preparat nitrat. Jadi ya, sediaan ini dipakai untuk penyakit jantung koroner biasanya. Dia sebagai vasodilator, ya, namanya penyakitnya adalah angina pectoris, ya. Nah, preparatnya itu rutenya macam-macam, ya. Anda bisa lihat di sini dosisnya. Kemudian ini waktu mencapai puncak, ya, kadar puncak. Kemudian ini mula kerja obat dan ini lama kerja obat. Ya, jadi kalau kita lihat misalnya sediaan oral sustain release, maka dosisnya bisa kita buat agak lebih besar. Ya, waktu mencapai kadar puncak itu ternyata 4 sampai 6 jam, agak lama. Onsetnya itu ternyata 60 sampai 90 menit, 1 jam sampai 1,5 jam, dan lama kerjanya bisa 4 sampai 6 jam. Tetapi beda dengan sediaan patch, ya. Sediaan patch ini waktu mencapai kadar puncak itu bisa 2 sampai 4 jam. Mula kerjanya lebih pendek. Dosis durasinya, ya, lama obat itu bekerja bisa 2 jam sampai lebih. Kenapa? Karena sediaan ini akan dilepaskan terus-menerus. Ya. Nah, bukal bagaimana? Bukal lebih cepat, ya, untuk bukal. Sublingual juga lebih cepat, ya, tetapi durasinya lebih pendek, ya. Jadi sesuai dengan kondisi pasien dan efek yang kita inginkan, kita bisa memilih preparat ini. Dan untuk adik-adik jangan lupa, preparat nitrat ada 3 macam, ya. ISMN, isosorbit mononitrat, ISDN, isosorbit dinitrat, dan nitrogliserin. Itu 3 nitrat. Semakin banyak nitratnya, maka karakter obatnya itu semakin lipofilik. Nah, oleh karena itu, kalau Anda sebagai formulator yang membuat formulasi, ya, kalau Anda ingin membuat bentuk patch, maka Anda harus memilih sediaan nitrogliserin untuk preparat organiknya. Kenapa? Karena lipofilik, ya, karena lipofilik. Nah, dan preparat nitrat kalau nitrogliserin memang bahan bakunya lebih mahal ya, Dek, ya, dibanding yang ISMN atau ISDN. Kalau ISMN, ISDN gimana, Bu? Bisa menggunakan apa namanya, untuk sediaan rute oral, ya. Nah, Bu, kalau ini kita pakai nitrogliserin, nanti jatuhnya harganya lebih mahal, begitu ya. Nah, makanya bentuk patch itu lebih baik pakai yang nitrogliserin, bahan baku preparat nitrat. Kalau bukal sama sublingual ini boleh pakai ISDN, jadi ya. Dan kalau ini saya pakai nitrat apa namanya, nitrogliserin, Bu, trinitrat, ya enggak apa-apa. Ya, kalau kita melihat dari dosis, kemudian onsetnya lebih cepat, ya, untuk bukal, ya, dan sublingual, durasinya bukal itu lebih lama dibandingkan sublingual, ya. Jadi tergantung kondisi pasien mau pakai yang mana, kan begitu, ya. Dan untuk preparat nitrat ini hati-hati ya, Dek, untuk penggunaannya. Kenapa? Karena preparat nitrat ini harus dipakai pada lapisan kulit yang tipis, ya. Jadi kalau misalnya perempuan gitu, jangan diletakkan di mamenya, nanti nggak akan efeknya nggak cepat untuk bentuk patch, ya, atau transdermal. Ya, harus di atas dada bagian atas mamenya, ya, jadi di dadanya. Tapi kalau laki nggak masalah, ya kan? Nah, ini sering ya, perempuan jadi masalah dengan nitrodis, ya, penggunaan patch transdermal ini. Karena apa? Salah meletakkan, ya. Nah, maka di situ efektivitas obat pasti akan turun. Nah, ini adalah perbedaan sifat fisika polimorfisme. Adik-adik juga harus tahu bahwa testosteron mempunyai 4
bentuk polimorf. Jadi polimorfisme ini suatu karakteristik dari obat yang unik sekali, Dik. Bahwa senyawa yang sama itu bisa mempunyai 4 bentuk dengan sifat fisika yang sama, yang berbeda. Artinya apa? Jadi kalau misal testosteron, ya testosteron, tapi dia mempunyai 4 bentuk polimorf dengan titik leleh yang berbeda. Nah, kalau kita memformulasi, kita inginnya kelarutannya lebih mudah atau lebih cepat, ya, maka kita menggunakan bentuk polimorf yang titik lelehnya lebih kecil, ya. Nah, ini. Jadi ini kelarutannya pasti lebih besar. Riboflavin. Nah, kita lihat di sini solubility-nya 1200 mg per liter pada suhu 183 derajat. Kalau kita memilih bentuk polimorf dengan karakteristik sifat fisika seperti ini, titik lelehnya 183. Ternyata lebih bagus, ya. Nah, jadi kalau nanti ditanya, saya menginginkan bentuk yang mudah larut, yang mana? Karena saya membuat suatu sediaan. Nah, maka dipilih yang paling kecil titik lelehnya. Ya, oke. Mengenai senyawa hidrat atau solvat, ya, maka kita akan melihat persamaan ini ya, Dek ya, bahwa suatu obat bisa mengikat solvennya, maka itu disebut solvat. Ya, dia bisa mengikat air, maka disebut hidrat. Ya, nah keseimbangan ini jangan lupa antara bentuk hidrat dan anhidratnya. Nah, bagaimana dengan bioavailabilitasnya? Ternyata kalau kita lihat, ya contohnya adalah teofilin. Pada suhu kita tingkatkan, semua bentuk hidrat maupun anhidrat juga semakin meningkat, ya. Nah, kelarutannya. Tetapi kalau pada suhu 25 misalnya jenis obatnya teofilin, kelarutan hidratnya sekian, bentuk anhidratnya ternyata lebih tinggi, ya. Jadi kalau kita lihat di sini bentuk anhidrat mempunyai probabilitas jauh lebih besar dibanding bentuk hidrat. Jadi bentuk yang sudah terikat oleh solvent namanya sulfat, bentuk yang sudah terikat oleh oleh air disebut hidrat, ini ternyata mempunyai kelarutan yang lebih rendah. Ya, maka otomatis bioavailabilitasnya juga lebih rendah dibanding bentuk anhidrat. Itu ya, Dek ya, jangan lupa. Ya, sekarang kita lihat energi bebas Gibbs. Masih ingat termodinamika, ada termodinamika 1, termodinamika 2, ya. Suatu obat itu juga mempunyai suatu energi di dalam keadaan padat, ya. Nah, di situ energinya bagaimana, Bu? Lah, itu bisa diukur. Ya, energinya macam-macam. Ada yang disebut delta G transformasi, ya. Ada delta G energi bebas Gibbs, ada yang disebut delta entalpi, ada yang disebut dengan entropi. Entropi itu suatu ketidakteraturan senyawa. Semakin tidak teratur, itu kelarutannya semakin besar ini. Ya kan? Nah, kenapa? Karena interaksi sifat adesifnya antara solut dan solvent itu lebih baik, ya. Nah, sekarang kita akan melihat membandingkan bagaimanakah energi suatu kristal atau energi suatu obat, yaitu kloramfenikol palmitat dan asam mefenamat. Kalau kita ukur kloramfenikol palmitat mempunyai delta G, yaitu energi bebas Gibbs. Dia berubah dari bentuk B, polimorf B, ke bentuk A, polimorf A. Dia ternyata menghasilkan energi 3,34 kilojoule. Sedangkan entalpinya adalah sekian joule per mol.
Bagaimana dengan asam mefenamat kalau dia berubah dari bentuk 2 ke bentuk 1? Ternyata energinya cuma 1,05 dan entalpinya sekian. Maka jangan lupa nanti delta entalpi dari persamaan Van Hoff, ya. Nah, di situ kita akan melihat bahwa perbandingannya antara kloramfenikol dan asam mefenamat bagaimana, Bu, yang bisa mempengaruhi bioavailabilitas. Sebenarnya itu kebermaknaannya kloramfenikol atau asam mefenamat. Nah, kita lihat asam mefenamat dia akan membebaskan energi sekian kalau dia berubah bentuk. Kalau asam mefenamat, ini kloramfenikol palmitat ya, Dek. Nah, menghasilkan sekian, masih lebih kecil. Kemudian delta H-nya ternyata cuma sekian, ini jauh lebih besar. Dari perbedaan ini saja kita bisa melihat bahwa bioavailabilitas dari kloramfenikol palmitat kalau dia berubah itu bioavailabilitasnya ya kebermaknaan bioavailabilitasnya masih lebih tinggi dibandingkan asam mefenamat. Maka dia konsekuensi nanti memberikan perbedaan bioavailabilitas yang lebih tinggi ya. Nah, dibanding asam mefenamat yang hanya ya perubahan entalpi maupun perubahan eh, energi Gibbs-nya ya itu lebih kecil ya. Nah, jadi bentuk anhidrat itu memang kalau kita lihat itu namanya pseudopolimorf ya Dek ya, solvent apa namanya sulfat hidrat itu pseudopolimorf ya. Jadi itu sebenarnya bukan polimorf, tetapi ternyata dia itu memberikan sifat fisik yang berbeda, sifat fisika yang berbeda. Itu sulfat hidrat, itu yang disebut pseudopolimorf ya. Kalau dia betul-betul polimorf, itu harus kisi-kisi internal ya itu berbeda ya. Nah, bentuk kisi-kisi internalnya berbeda. Loh, Bu, apa bedanya dengan kisi-kisi eksternal? Kisi-kisi eksternal itu misalnya begini. Senyawa ada yang mempunyai bentuk jarum, ya kan? Kalau Anda lihat di mikroskop. Satunya ada bentuk envelope, ya, amplop. Satunya ada yang bentuk pasir, ya kan? Lah, itu hanya perbedaan di struktur eksternal. Tapi belum tentu menghasilkan perbedaan di kisi-kisi internalnya. Ya, ya ingat lagi pelajaran di teknologi farmasi. Ya, apa itu entalpi? Entalpi itu adalah perubahan energi. Energinya berupa energi panas biasanya yang diabsorpsi atau terlibat dalam suatu sistem. Ya, yang secara termodinamika itu nanti bisa dinyatakan dalam angka-angka ya. Dan alatnya untuk mengukur ini ada semua ya. Mm. Dan itu dilakukan pada kondisi tekanannya harus tetap ya. Nah, sekarang kita lihat produk obat yang lain, yaitu imipenem dan meropenem. Di pasaran imipenem ada, meropenem juga ada ya. Tetapi sekarang kalau kita lihat sediaan yang dipakai untuk infeksi obat, infeksi penyakit yang ada di saluran kemih. Nah, maka kita lebih baik pakai meropenem. Kenapa? Karena kalau kita pakai obat imipenem, itu akan dirusak oleh enzim dehidropeptidase yang ada di dalam urin. Jadi urin kita itu mengandung enzim ini, deh ya, yang bisa merusak imipenem. Ya, inti struktur imipenem yang aktif, yang menimbulkan efek farmakologi. Maka kalian juga bisa dalam memformulasi untuk melindungi struktur dari imipenem, Anda menambahkan suatu senyawa bukan obat, yaitu silastatin. Ya, karena dengan silastatin ini inti struktur imipenem akan terlindungi dan tidak
mudah dirusak oleh enzim dehidropeptidase. Maka disitulah kadar imipenem dalam urin kalau kita ukur tanpa silastatin itu cuma 20%. Tetapi begitu ditambah silastatin kadarnya tinggi sehingga efektif untuk infeksi saluran kemih. Jadi nanti adik-adik tahu ya di pasaran itu selain imipenem dan silastatin itu juga ada ampicillin dengan inhibitor beta laktamase, ya, penghambat beta laktamase. Jadi bakteri itu sekarang pinter sekali ya mutasinya. Kalau ada ampicillin, dia menghasilkan enzim beta laktamase, ya, bakteri ini. Sehingga cincin beta laktamnya ampicillin ini akan dirusak oleh beta laktamase yang dihasilkan oleh bakteri. Maka kita juga tidak boleh kalah pinter ya, Dek ya. Maka kita berikan sulbactam. Kenapa? Sulbactam ini bisa melindungi ya cincin beta laktamnya ampicillin supaya tidak mudah dirusak oleh beta laktamase yang dihasilkan oleh bakteri. Berapa komposisi yang sudah diteliti? 2 gram untuk ampicillin, 1 gram untuk sulbactam. Oleh karena itu, nanti kalau ini 1 gram, maka ini 1,5 gram. Jadi 2:1. Ya. Contoh lain, Bu. Ya, selain imipenem dengan silastatin, ampicillin dengan sulbactam, ampisub ya namanya, itu juga ada amoxicillin dengan asam clavulanat, piprasilin dengan tazobactam. Jadi silastatin, sulbactam, asam clavulanat, tazobactam itu bukan obat, tapi suatu senyawa yang melindungi obat terhadap kerusakan beberapa enzim yang dihasilkan oleh bakteri. Ya, jadi itu bisa untuk melindungi, ya Dek ya, cincin dari beta laktam ini. Ya, nah itu yang harus dipahami oleh adik-adik semua. Ya, jadi nanti sulbactam apakah obat? Bukan, ya. Silastatin juga bukan obat. Asam clavulanat juga bukan. Tazobactam pokoknya tam itu bukan obat ya. Tetapi itu adalah suatu senyawa melindungi cincin dari obat, cincin yang aktif atau gugus fungsi yang aktif supaya apa? Efektif di dalam mengatasi infeksi bakteri. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat drug design dari chloramphenicol. Chloramphenicol itu adalah suatu spektrum yang luas, dia bersifat bakterisid dan bakteriostatik. Maka kalau adik-adik membuat formulasi ya sediaan oral, maka di sini kita harus menggunakan bentuk esternya palmitat ya. Nah, kalau injeksi Bu, bentuk esternya suksinat ya. Nah, kenapa? Kalau ramphenicol palmitat nanti akan dihidrolisis ya, Dek ya, oleh enzim lipase. Tetapi kalau kita mau membuat kloramfenikol untuk injeksi, kita harus pakai suksinat. Kenapa? Yang bisa memecah menjadi kloramfenikol base kalau dia bentuk kloramfenikol suksinat, bentuk esternya itu adalah enzim esterase yang ada di dalam darah. Kita nggak bisa kloramfenikol palmitat untuk injeksi karena nggak ada lipase di dalam darah. Ya, jadi pemilihan bahan baku bentuk ester dan sebagainya itu harus dipertimbangkan kalau kita mendesain obat itu untuk rute yang mana kan begitu, ya. Nah, sekarang bagaimana dengan kadar obat? Kadar obat kloramfenikol harus diperhatikan ya, Dek. Hati-hati pada pasien neonatus ya, bayi baru lahir. Kalau kadarnya tinggi lebih dari 40 mikrogram per mili, dia bisa menyebabkan gray baby syndrome. Jadi bayi itu warnanya grey, abu-abu. Ya. Kenapa? Karena toksisitas atau intoksikasi dari kloramfenikol dalam fase metabolisme. Ya.
Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau kadarnya lebih dari 25, Bu. Nah, hati-hati mulai depresi sumsum tulang, ya. Dan kalau kadarnya kurang dari 5 mikrogram per mili, dia subterapetik. Maka indeks terapeutik dari kloramfenikol itu adalah antara 5 sampai 25 mikrogram per mili. Nah, ini harus kita desain dosis yang masuk ini bagaimana, kan begitu, ya. Jadi nggak mudah ya rancang bangun sediaan itu. Beberapa pertimbangan itu betul-betul harus kita perhatikan, ya. Kita harus mencermati satu-satu, ya. Karena apa? Jangan membuat produk obat itu malah menyebabkan toksisitas atau intoksikasi dari pemakainya, dari pasien. Ya. Nah, sekarang kita lihat untuk obat metronidazole. Ini adalah anti bakteri atau antibiotika untuk kuman anaerob. Ya. Nah, di beberapa studi, barangkali adik-adik juga sudah bisa melihat sediaan oral, ya, itu absorpsinya sama dengan sediaan rektal, ya. Nah, jadi kalau nanti misalnya dia tidak bisa diberikan oral, kemudian kita bisa memberikan secara suppositoria, ya, dengan perektal. Nah, ini harus diperhatikan bahwa metronidazole pada orang dewasa, pasien yang dewasa, itu T setengahnya 8 jam. Artinya apa? Bisa dipakai 3 DD1. Ya. Jadi T setengahnya itu apa namanya? Tidak begitu panjang ya. Tetapi kalau bayi itu dilahirkan prematur, karena metabolismenya ya itu juga mengalami gangguan. Maka di sini kita berikan hanya 3 hari sekali ya, Dek ya. Jangan lupa. Ini untuk metronidazole. Jangan diberikan bayi prematur ternyata 3 DD1. Ini tidak bisa. Pada neonatus cukup sekali sehari, ya. Nah, ini harus diperhatikan. Kalau kita salah dalam apa namanya mencermati pemakaian metronidazole, maka nanti banyak faktor yang akan muncul, misalnya adverse drug reaction, jadi reaksi obat yang tidak kita kehendaki, ya, terutama adalah bayi prematur dan neonatus. Jangan diberikan 3 DD1 seperti pada orang dewasa, ya. Nah, kita menginjak pada ikatan obat reseptor. Barangkali kemarin sudah saya singgung sedikit bahwa sifat fisika kimia obat ya dan sifat farmakodinamika obat itu akan mempengaruhi ya ikatan obat reseptor dan sebaliknya. Ikatan obat reseptor bisa mempengaruhi sifat fisika kimia obat dan farmakodinamik. Loh Bu, sifat fisika obat dan farmakodinamik obat kok bisa mempengaruhi ikatan obat reseptor? Iya, karena sekarang ini obat kan tidak hanya diminum satu satu obat saja, satu jenis. Karena ada obat yang lain itu yang bisa mendesak ikatan obat reseptor. Kalau dia keberadaannya itu justru mengganggu ikatan obat reseptor, ya. Nah, itu harus hati-hati. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Reseptor itu merupakan titik tangkap kerja obat. Bisa di tingkat biologik, molekular. Kalau di sini misalnya pada sistem enzim, sistem transport, ya, genetik, ya. Kalau subseluler berarti di situ masuk ke dalam sel, ada di sana mitokondria, mikrotubular, ya. Kemudian ada retikulum endoplasma, vesikel. Nah, ini subseluler. Kalau seluler itu biasanya sistem neurotransmitter, hormon ya, itu titik tangkapnya seluler. Kalau jaringan mekanisme umpan balik pengendalian apa namanya beberapa proses tertentu ya, itu tingkatannya jaringan. Kalau sampai organ itu proses homeostasis, keseimbangan ya Dek ya, itu merupakan titik tangkap kerjanya. Ya, jadi tidak hanya molekuler dan subseluler atau seluler, tetapi ada jaringan dan organ.
Ya, konsep dasar reseptor itu harus diperhatikan spesifisitas dan selektivitas, ya. Jadi harus spesifik dan selektif, ya. Nah, sekarang bagaimana Bu pemilihan bahan baku epinefrin? Jadi kalau berdasarkan pada titik tangkap kerja atau reseptornya, epinefrin yang dextro itu tidak aktif deh. Maka di dalam memformulasi sediaan epinefrin, maka kita harus memilih bentuk levo, ya. Kenapa? Harus 3 titik tangkap kerjanya atau 3 reseptornya. Kalau cuma 2, maka tidak menimbulkan efek farmakologi. Maka jangan diimport ini ya, atau jangan dipakai yang dextroepinefrin. Tapi levoepinefrin yang harus dipakai kalau kita mau membuat suatu formulasi sediaan epinefrin, ya. Nah, sekarang kita lihat di Gitoxin maupun di Koksin. Itu berdasarkan pada spesifisitas biologik. Artinya apa? Harus spesifik, ya. Jadi di Koksin atau di Gitoxin itu dia akan terdistribusi obat ini ke semua jaringan atau organ. Tetapi dia hanya mempunyai afinitas yang tinggi pada miokard. Berarti itu di jantung. Ya, dia itu mencari dulu, ya, terdistribusi ke seluruh tubuh. Tetapi ternyata dia menyenangi yang apa namanya, otot jantung. Lah, oleh karena itu kemarin kalau dari gambar distribusi obat di Goksin maupun di Gitoxin itu dia sampai pada tingkatan yang mana gambar 4 ya Dik ya. Karena apa? Afinitasnya dia di miokard, dia akan berikatan sel-sel jaringan jantung, ya. Sehingga kalau kita lihat T setengahnya panjang ini Dik. Jadi hanya diberikan cukup 1 dd 1 ya, sehari sekali. Nah, bagaimana interaksi obat reseptor? Kalau obat itu mengikat reseptor, dia berarti berada pada reseptor site, ya. Nah, kalau dia mengikat pada titik yang tidak spesifik dari molekulnya, itu yang disebut allosteric site. Jadi di titik lain, ya, yang tidak spesifik. Dan jangan dikira reseptor ini, interaksi obat reseptor itu diem ya, Dik, tetapi dia dinamis. Ya, dia tidak perlu mengaktifkan 100% reseptor, tetapi cukup mana yang menimbulkan efek farmakologi. Misalnya akolin 1% saja, tidak harus 100%. Stropantin 3%. Ya. Nah, jadi teori gembok dan kunci itu sekarang sudah gugur. Kenapa? Karena gemboknya itu bisa dibuka, tidak harus dengan kuncinya, ya. Tetapi sudah dengan misalnya dengan peniti 1 kawat saja itu sudah buka, Dek. Iya kan? Lah, jadi kalau kita lihat yayasan maling itu ya, nah tidak perlu kunci dia dalam membuka gembok, ya. Nah, oke, perasan yang tidak diduduki disebut spare reseptor, ya. Oke. Dan ini barangkali juga sudah disinggung di farmakologi, ya, bahwa regulasi sistem reseptor itu ada 2, heterospesifik dan homospesifik. Hetero itu artinya dalam satu tempat itu ternyata juga ada 2 reseptor atau lebih. Misalnya reseptor GABA dan benzodiazepin, ya. Kalau homospesifik itu hanya ada 1 reseptor, ya, dan diatur oleh agonis yang spesifik, ya. Nah, barangkali saya ingatkan untuk adik-adik, ikatan obat dengan reseptornya. Dia akan membentuk apa? Kompleks apa? Kalau obatnya ion, ya, dengan reseptornya juga ion, ya, di sini ternyata ikatannya itu hanya berjarak 50 nano. Maka dia membentuk ikatan ionik namanya. Kalau ikatan dipul dari obatnya, jadi bentuknya adalah bukan ion, tetapi di sini momen dipul, artinya separuh-separuh begitu, Dek, separuh ion.
separuh positif, separuh negatif. Sedangkan di sini ion, maka jaraknya justru lebih pendek, 1,5 nano. Nano loh ya, ini ya 10 pangkat -9. Ya, maka disebut kompleksnya adalah kompleks dipol ion. Ya, nah. Ikatan hidrogen terbentuk dari obat yang bersifat dipol dan reseptornya bersifat dipol dan jaraknya lebih dekat lagi 0,5 nano. Maka di sini disebut ikatan hidrogen. Jadi kalau kita lihat ikatan hidrogen itu lebih kuat karena lebih dekat dibanding ikatan ionik, ya. Dan ikatan yang paling lemah itu adalah ikatan van der Waals. Ini mudah sekali putus, ya. Nah, ya itu adalah ikatan van der Waals. Ada jenis ikatan lain yang sifatnya adalah like dissolve like. Artinya apa? Kita hanya tahu bahwa obat itu hanya menempati tempat di mana yang karakternya sama. Jadi kalau Anda misalnya di ruangan kelas ya, kecenderungannya perempuan dekat perempuan, laki dekat laki, kan gitu ya. Nah, ini juga begitu. Yang sifatnya apolar atau hidrofob, maka dia kecenderungannya akan menempati yang di sini. Ini yang hidrofob. Ini kan eh, rantai molekulnya ya, sedangkan ini kepalanya itu lebih hidrofilik. Ini biasanya akan ditempati molekul-molekul yang lebih hidrofil ya, seperti ini ya. Oke, saya lanjutkan bagaimana rancang bangun sediaan obat peptida. Contohnya insulin. Insulin obat apa ya? Ada yang tahu kah? Insulin obat apa? Ada yang tahu? Untuk mengatur gula darah pada diabetes mungkin, Prof. Iya, insulin itu untuk mengatasi diabetes mellitus ya, kondisi hiperglikemi pada pasien. Iya, betul Mas Itsmi. Atsmi, makasih. Oke, ini adalah suatu sediaan peptida. Kalau ini katakan peptida itu masih ingat ya, Dek, strukturnya pasti NH, NH2 lah gitu ya. Dan perhatikan stabilitasnya, dia tidak bisa stabil di suhu yang tinggi. Kan begitu rusak di suhu tinggi, oleh karena itu harus betul-betul diperhatikan. Ya. Nah, jadi di dalam tubuh kita sebenarnya insulin itu sudah ada. Ya kan, Dek? Kenapa Bu kok masih butuh insulin dari luar? Ya karena di dalam tubuhnya sudah menurun ya jumlah insulin yang dihasilkan. Nah, insulin yang dihasilkan dari endogen itu berasal dari preproinsulin. Itu asalnya dia perubahan-perubahan ini ada di sel beta pankreas ya, Dek ya. Sel beta pankreas. Anda tahu ya letak sel beta pankreas. Nah, kemudian kita lihat dalam tubuh sebelum membentuk insulin ya, tubuh itu sudah membuat preproinsulin dengan rangkaian asam amino jumlahnya 110 asam amino. Nah, ini adalah struktur dari preproinsulin. Jadi ini adalah rangkaian asam amino ya, Dek ya. Nah, ini adalah sinyal peptida dan diakhiri ada ujung NH2. Nah, ini nanti ada rangkaian peptida. Ini rangkaian asam amino, asam amino. Nah, dari preproinsulin, tubuh akan mengubah preproinsulin menjadi proinsulin. Proinsulin itu dengan menghilangkan ini, Dek. Ya. Nah, dengan menghilangkan sinyal peptida membentuk jembatan disulfida. Jadi di sininya hilang, ya. Itu adalah proinsulin. Karena tubuh membutuhkan yang bentuk aktifnya, maka dibuat insulin yang bentuk aktif dengan menghilangkan rantai C ini sehingga membentuk gugus ini. Dengan hilangnya rantai C akan membentuk jembatan disulfida lagi. Ya. Nah, maka inilah insulin yang sudah aktif yang nanti akan kita gunakan. Ya, kenapa? Karena tubuh itu penuh keseimbangan. Tubuh itu mempunyai proses yang dia itu respon terhadap sinyal-sinyal, ya, Dek, ya.
Nah, insulin ini terdiri dari 51 asam amino, ya. Nah, ini sudah siap digunakan karena bentuk aktifnya adalah insulin. Nah, sekarang kita lihat ya, ini adalah tadi ya rantai B. Nah, ini rantai B. Ini rantai A, ya kan? Kemudian ini adalah, sorry, ini rantai A, ini yang tadi ya connecting peptide. Jadi di sini sebentar. Nah, ini rantai A, ya. Ini rantai C. Sebentar. Ini rantai C, ya. Nah, rantai C itu artinya connecting peptide. Kemudian ini rantai B, seperti yang tadi, ini rantai B terdiri dari asam amino, ada glisin, ya serin, dan seterusnya. Dan jembatan disulfida itu adalah ikatan antara cis dengan cis, sistein ya. Nah, selalu cis dengan cis, ini juga cis dengan cis, ya, yang membuat dia aktif, ya. Nah, sekarang kita lihat, ternyata profil kadar insulin di dalam darah itu menyerupai kadar insulin di dalam glukosa. Ini suatu apa namanya? Suatu keseimbangan yang besar ya. Apa di dalam tubuh kita, ya. Jadi kenapa kok insulin itu menyerupai kadar glukosa? Karena nanti dia akan yang menurunkan glukosa di dalam darah. Dan insulin ini perannya sangat besar. Dia akan membawa glukosa itu tidak hanya di dalam darah, tetapi juga ke dalam sel. Ya, sel-sel itu membutuhkan suatu proses yang akan menghasilkan energi dan energinya berasal dari glukosa. Ya, oleh karena itu biasanya kalau kalian lihat pasien-pasien diabetes mellitus itu kadang-kadang kalau sudah apa sudah lama menderita itu badannya kurus sekali. Kenapa? Ya, glukosa ini tidak bisa sampai ke dalam sel. Ya. Nah, kenapa? Karena kekurangan insulin. Apalagi kalau tidak terkontrol kan begitu. Bahayanya di situ. Ya. Nah, sekarang kita lihat untuk glukosa profilnya ya mirip sekali. Dan ini ada basal insulin. Basal insulin itu artinya insulin ya yang dalam kondisi kita itu relaksasi basal. Jadi dalam kondisi basal artinya apa? Kalau tidak ada glukosa, walaupun tidak ada glukosa, ini insulin tetap dihasilkan tapi jumlahnya sedikit. Nah, ini juga ada basal glukosa, Bu. Iya. Jadi ini adalah kondisi basal itu kondisi di mana kita misalnya puasa, Dek. Pada kondisi puasa kita tidak akan pingsan. Kenapa? Karena ada basal glukosa diimbangi dengan basal insulin. Ya, jadi basal glukosa itu adalah cadangan sebenarnya glukosa, ya, dengan jumlah yang minimal. Sehingga pada saat puasa orang itu tidak akan pingsan, ya, karena masih ada glukosa basal. Nah, di dalam terapi nanti itu basal insulin, basal glukosa ya, kemudian nanti itu akan dipertimbangkan ya. Nanti ada gula darah postprandial. Itu artinya apa? 2 jam BP setelah makan. Ada gula darah acak diukur sewaktu-waktu. Ada gula darah puasa. Itu untuk melihat basal insulinnya. Masih ada enggak? Kalau nggak ada ya harus ada asupan dari luar karena sel beta pankreasnya mungkin sudah rusak, ya. Nah, jadi tingkat kerusakan sel beta pankreas itu akan mempengaruhi pola dari penggunaan insulin ini. Ya, itu dipertimbangkan di dalam terapi. Oke, saya lanjutkan. Jadi insulin tadi itu bentuknya kan seperti apa namanya? Ya, seperti rantai-rantai tadi ya, Dek ya. Ini bentuk monomernya. Jadi kalau satu bentuk tunggal. Ternyata ada kecenderungan bahwa insulin itu dia akan mengelompok, berkelompok, membentuk dimer. Dimer itu akan mengelompok lagi ya, akhirnya membentuk heksamer.
Lah, struktur ini yang harus kita mampatkan supaya apa? Tidak belki nanti di dalam formulasi. Ya. Nah, dengan bagaimana menambahkan ZN dan fenol, ya. Nah, jadi ini kita bisa menambahkan kalsium, Bu, bisa sehingga membentuk struktur yang mampat, ya. Nah, itu bentuk heksamernya. Kalau dia diencerkan dan dipindahkan ZN-nya, maka dia akan membentuk dimer lagi, ya. Nah, dimer kalau diencerkan apalagi dalam solvent organik, maka dia membentuk monomer. Dan nanti kalau panas, dipanaskan, rusak, itulah fibril-fibril insulin. Jadi tidak hanya panas, perubahan pH yang drastis ya, itu akan merusak insulin ya. Oleh karena itu harus hati-hati di dalam penyimpanan. Ini terutama sediaan file ya, Dek ya. Sediaan file sekarang sudah tidak ada file, tapi pen insulin yang sekarang beredar. Sediaan file itu akan tampak di endapannya. Oh, sudah mengkristal. Oh, sudah seperti ini. Ya. Nah, ini nanti loh sudah ada fibril-fibril insulin. Nah, ini bentuknya seperti ini. Nah, sebagai farmasis, adik-adik juga harus tahu bagaimana sih profil kadar tadi insulin ya. Kalau kita lihat ya, bagaimana profil kelarutannya. Jadi di sini ternyata kalau kita lihat ya, insulin itu mempunyai kelarutan tertentu di bawah kurva ini. Di atas ini sudah mulai jenuh, ya Dek ya. Dia bisa membentuk bentukan metastabil atau kristal. Tetapi kalau dia sudah mengalami supersaturasi, kalau ini masih saturasi ya. Kalau sudah mencapai supersaturasi, pastilah dia ada pengendapan ya, apalagi dipicu oleh perubahan pH yang mencolok drastis meningkat atau menurun, atau juga dipicu oleh panas ya. Oleh karena itu nanti formulasinya harus hati-hati, jangan sampai di atas suhu 60 derajat, rusak nanti insulinnya ya. Loh Bu, kalau pada pasien itu insulinnya dari mana? Kok dari endogen udah nggak ada. Itu adalah bisa dari hewan, Dek. Kita memformulasi sediaan yang namanya insulin. Insulinnya bisa dari hewan. Hewannya apa saja? Bisa dari kuda, dari sapi, dan dari babi. Ya, itu juga punya insulin. Ya, jadi untuk pasien itu kalau orang Muslim biasanya nggak mau yang dari babi, dari sapi, dari kuda, ya, itu yang sudah diteliti eh, apa namanya efektivitasnya hampir dengan insulin pada human insulin, jadi pada manusia. Nah, ini adalah gambaran ya bagaimana kalau kita membuat insulin ya. Jadi kalau bentuk suspensi, jadi kalau pen insulin bentuknya suspensi, itu bisa kombinasi antara amorf dan kristal. Jadi nanti kalau kalian melihat ada premix, nah 2575. Nanti dilihat deh 25-nya itu bentuk amorf, 75-nya bentuk kristal. Bentuk amorf itu mudah larut sehingga akan memberikan efek cepat ya untuk menurunkan kadar insulin. Sedangkan bentuk kristal itu kelarutannya kan lebih lambat, maka akan maintenance efek ya, efek pemeliharaan ya supaya kadar glukosanya tidak melonjak. Nah, itu bergantung pada kadar gula di dalam darah pasien, ya. Bu, bisa nggak dibalik 75-25? Bisa. Kalau kadar gula darah pasien bisa mencapai, kan kalau dikatakan eh, apa namanya gula darah pasien itu mencapai 200 ya lebih, itu baru dia menderita diabetes, ya. Kadar gula itu ada yang sampai mencapai 400-600. Waduh, maka kita harus menggunakan rapid acting ya, Dek ya. Nah, jadi amofnya harus ditinggikan kalau premix kita pakai campuran, maka amofnya ditinggikan 75 boleh 25. Ya, tapi kalau sudah seperti itu kita nggak pakai yang insulin model lente. Tetapi kita lebih ke arah menggunakan rapid acting dan kombinasi dengan yang
long acting, ya, karena harus cepat diturunkan supaya apa? Organ-organ lain nggak rusak, seperti ginjal dan lain-lain. Kenapa? Karena kalau kadar glukosanya itu tinggi, maka jelas di situ darahnya, viskositasnya kan juga tinggi. Anda bisa bayangkan ginjal kalau memfiltrasi kondisi dia adalah hiperosmolar, ya viskositasnya tinggi, maka ginjalnya cepat rusak. Ya kan, Dek? Menyaring sesuatu yang kental dan kerja ginjal harus keras. Nah, itu sampai berapa lama dia bertahan? Maka komplikasinya untuk pasien diabetes itu kenapa sampai ke apa namanya nefropati, ya, neuropati, retinopati, kadang-kadang matanya ini sudah juga akan mengalami komplikasi rusak, ya. Nah, itu. Nah, ini adalah farmakokinetika, ya, dari berbagai insulin yang beredar. Jadi, kalau diinginkan efek cepat, bisa pakai bentuk insulin aspat lisproglisin, ya. Onsetnya lebih cepat dibanding short acting, kerja pendek. Short acting itu onsetnya lebih panjang dikit gitu, Dek. Ya, kalau ini lebih cepat dikit gitu, ya. Kadar puncak di sini apa namanya juga lebih rendah, tapi di sini lebih tinggi. Durasinya di sini bisa lebih lama, ini lebih pendek, ya. Dan ini sediaan-sediaannya jernih, ya. Kalau rapid acting, short acting. Tapi kalau yang bekerja menengah pakai NPH atau yang jenisnya lente, maka sediaan itu akan seperti klodikoloid, ya. Nah, bagaimana mula kerjanya? Nah, ini Dek, ya. Jadi ini adalah tipe-tipe insulin yang bisa ada di dalam suatu sediaan. Ini kadar puncak, ini lama kerja, dan ini apa namanya sediaan apa namanya performanya sediaan. Cloudy seperti koloid tidak jernih, ya. Ada yang bahkan kelihatan suspensi ada. Long acting glargin, ya. Nah, kalau glulisin itu rapid, ya. Nah, kalau glargin itu cloudy. Bu, ini kenapa ya, Bu? Long acting ini malah bisa jernih. Iya, karena nanti pada saat diinjeksikan dia akan mengalami presipitasi sehingga ukuran partikelnya lebih besar memberikan efek long acting. Gitu ya. Oke, ini adalah cara pembuatannya. Jadi larutan proteinnya ada insulin, ada penstabil untuk insulin, ya. Zinc, gliserin ini jadi satu dibuat pH sekian. Tetapi larutan daparnya disendirikan. Kemudian difiltrasi steril, ini juga filtrasi steril, maka dikombinasikan sudah membuat insulin kerja menengah. Ya, Dek, ya. Nah, ini adalah kerja yang panjang. Jadi insulin sing kita jadikan satu, difiltrasi dengan steril, ya. Jadi steril filtration itu ada alatnya. Dapar solution. Nah, ini daparnya semua disatukan, kemudian membentuk campuran kristal pada pH sekian, ditambahi biji kristal lagi supaya apa? Biar bisa bekerja agak lama, ya, membuat insulin itu long acting. Kemudian ditambahkan pengawet, tetap zinc, ditambahi lagi sedikit begitu, ya. Nah, supaya apa? Insulin ini kompleks heksamernya lebih bagus, ya. Nah, long acting. Nah, ini adalah penyimpanan insulin, Dek, pada suhu 2 sampai 8 derajat Celcius, baik itu pen insulin, jangan di freezer, jangan di bawah freezer, harus di pintu kulkas yang suhunya 2 sampai 8. Kenapa? Kalau lebih dari 30 mulai rusak. Lebih dari 50 dia akan menggumpal, ya. Dan cahaya itu menurunkan efek biologik insulin. Oleh karena itu, kalau itu pen insulin gimana, Bu? Pen insulin kan nanti ada pelindungnya di situ kan, Dek. Ada pennya, ada tutup pennya, sehingga efek biologik terhadap cahaya pasti sudah aman. Nah,
Sekarang kalau pen insulin itu belum di apa namanya gunakan, maka pen insulin itu hendaknya tetap disimpan di pintu kulkas. Tapi kalau sudah digunakan, tidak usah dek, bisa disimpan di suhu ruangan. Ya, tidak masalah karena sudah ada stabilizernya di sana. Ya, oleh karena itu, sekali lagi nggak perlu menyimpan pen insulin yang sudah digunakan itu di pintu kulkas. Maka di situ yang berlaku nanti adalah BUD-nya, ya, Beyond Use Date-nya. Jadi kalau sudah dibuka pen insulin itu, maka yang dihitung itu mulai bukanya itu sampai terakhir digunakan 28 hari. Tapi kalau belum digunakan, masih disegel begitu ya, itu expired date-nya yang dipakai bisa 2 tahun ya, disimpan di pintu kulkas ya. Ya, saya rasa nanti adik-adik coba dilihat, dibaca kembali. Paracetamol juga begitu. Dulu itu kita selalu buat elixir dengan perkembangan polimer, dengan perkembangan teknologi baru, ternyata paracetamol bisa dibuat bentuk dua-dua molekul, jadi dimernya, sehingga kelarutannya lebih baik. Ya, ini terkenal sangat sukar larut, ya kan? Tetapi sekarang sudah ada sediaan infus paracetamol, ya. Oke, saya rasa mungkin itu yang bisa saya berikan. Silahkan kalau adik-adik mungkin ada pertanyaan. Ya, ya. Adakah pertanyaan? Nggak ada. Mbak Lolita, nggak ada pertanyaan? Tidak ada, Ibu. Nggak ada. Mas Nur Fajar, Muhammad Nur Fajar. Mas Muhammad Nur Fajar, Mas, Hadir Ibu. iya, nggak ada pertanyaan kah, Diko? Nggak ada sih Ibu. Tapi eh, ini kayak misal Mm-mm, untuk obat-obat tertentu itu emang iya ya Ibu, kita itu harus cross check kayak misal mm-mm, kan ada obat itu yang kalau misal di mm-mm, sediaan steril untuk intravena itu kalau salah itu bisa fatal kayak misal mm-mm. Betul. seingat saya kalau di apotek itu ada kentamin kalau salah diinjeksikan bisa fatal ke pasien. Mm-mm. Itu sih, Bu. Iya, biasanya kalau bentuk injeksi itu larutan ya, Dek, ya. Jarang kita berikan yang bentuk koloid atau suspensi. Tapi ada, Bu, ada. Ya, sediaan-sediaan nutrisi parenteral itu microemulsion. Hanya saja memang kalau bentuk mikroemulsi yang kita perhatikan ukuran partikelnya ya, Mas Muhammad Nur. Yang kita perhatikan ukuran partikelnya jangan sampai melebihi ukuran partikel sel-sel darah merah, sel darah putih, trombosit gitu ya, supaya malah nggak nyumbat ya. Nah, makanya disebut mikroemulsi. Ukuran partikelnya harus betul-betul diperhatikan ya. Kalau lebih besar menyumbat arteri koroner itu, Dek, ya. Nah, orangnya bisa meninggal gara-gara apa? Nanti ada apa namanya partikel-partikel itu membentuk trombus, itu bahaya sekali sediaan itu. Sehingga ukuran partikelnya itu paling tidak 1 mikron, ya, paling besar harus di bawah itu. Ya, makasih Mas. Silakan Mas Azmi. Ada pertanyaan kah? Tidak ada. Mas Dona, Mbak Dona, sudah nggak ada? Tidak ada, Ibu. Oke, ya Dek, kalau memang sudah tidak ada, kalau toh nanti mungkin mau bertanya silakan ya, WA saja ya. Setelah ini akan saya isi untuk kehadirannya, mohon nanti koordinator ya, atau ketua sukunya lah paling enggak ya.
memverifikasi ya. Oke deh, kalau memang sudah tidak ada lagi, bisa kita akhiri diskusi kita kali ini terkait dengan penerapan biofarmasetik ya dalam rancang bangun sediaan obat. Semoga apa yang sudah saya sampaikan itu bisa dipahami oleh adik-adik semua ya. Ya, oke, kalau memang tidak ada, saya izin leave. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.